Baik Pak Arief dan juga Pak Edi, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Anda juga sempat menyatakan Pak Arief begitu ya, bahwa memang seperti apa regulasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor UMKM, dan bahkan tadi di beberapa level begitu Anda menyatakan bahwa ada tumpang tindih regulasi, bahkan regulasinya juga kebanyakan begitu, bahkan diperlukan deregulasi di beberapa tingkatan ataupun juga tahapan UMKM. Mungkin Anda bisa menjelaskan elaborasi lagi secara spesifik sebetulnya regulasi semacam apa yang membuat UMKM ini malah justru sulit bergerak, dan apa yang perlu dirubah dari regulasi ini, Bapak? Oke, kalau regulasi yang harus dirubah supaya UMKM itu bisa berubah ya, saya rasa kita lihat dulu dari data yang kita punya, 70% itu UMKM yang terutama yang mikro itu, dia di sektor makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman sekarang itu yang paling susah itu BPOM sama halal. Halal itu sekarang ini kalau wacananya kayak berapa bulan lalu wajib halal, itu Jakarta aja lebih dari berapa puluh ribu ya UMKM, pedagang mie, bakso, itu kalau mau dialahin semua sistemnya crash mungkin, nggak bisa. BPOM itu untuk ngurus izin itu lama sekali, Mbak. Lama sekali. Dan ini menurut saya biaya mahal, sangat mahal sekali. Banyak hal misalnya kalau kita ngomong barang itu contohnya ya, tukang jahit yang bikin untuk pakaian bayi. Pakaian bayi itu harus SNI. SNI itu sertifikatnya mahal. Jadi memang perlu ada integrator, perlu banyak pendampingan, tapi harus sebetulnya dipetakan aja mana yang UMKM memang bisa masuk dan didukung. Dan itu UMKM itu sangat niche ya, kebutuhan tiap UMKM atau setiap anak itu berbeda-beda. Gitu. Ya. Oke, dalam sektor apa utamanya regulasi ini perlu didukung? Maksudnya dalam bentuk usaha apa begitu yang perlu didukung? Saya rasa kalau di Indonesia kita sama potensi yang kita punya ya, misalnya dari makanan minuman itu bisa karena kita juga nggak perlu ekspor, domestik itu banyak. Terus yang lain seperti jamu tradisional misalnya. Jamu tradisional itu melibatkan banyak sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja banyak. Itu juga bisa dipermudah, dan mungkin sektor-sektor lain seperti sektor jasa. Jasa itu juga banyak sekali. Sampaikan apa yang disampaikan, menanggapi begitu apa yang disampaikan oleh Pak Arief sendiri, apakah Anda juga memiliki concern begitu secara struktural apa yang perlu diperbaiki, dan di satu sisi juga ketika kita berbicara berkaitan dengan kebijakan UMKM tadi sempat disinggung juga begitu ya, tekstil salah satu produk unggulan sebetulnya bisa kita genjot, yang bisa kita perkuat begitu ya, namun memang ada beberapa kebijakan yang tampaknya justru malah membuat industri ini lebih tertekan begitu. Nah, ini tampak ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Anda sendiri seperti apa begitu poin dari tanggapan ataupun juga tanggapan Anda, Pak Edi? Oke, kalau saya bermula dari posisi yang harus kita hayati betul atau yang kita ketahui betul bahwa UMKM dikatakan sebagai penggerak roda ekonomi bangsa. Produk domestik bruto UMKM memberikan kontribusi 62%. Menyerap tenaga kerja 97% tenaga kerja Indonesia. Saya mau katakan begini, kalau UMKM-nya kolaps, UMKM-nya ambruk, ekonomi Indonesia kemungkinan ambruk. Dan kita tidak mau itu. Harus kita sadari betul, kita tidak mau terjadi hal yang demikian. Artinya harus ada langkah-langkah konstruktif daripada pemerintah, langkah-langkah yang kebijakan-kebijakan yang diambil harus mengacu kepada keberpihakan kepada pelaku-pelaku UMKM. Itu menjadi dasar awal. Apa sih yang diperlukan oleh UMKM menurut kami? Pertama, modal kerja. Bagaimana pemerintah memberikan kemudahan para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal kerja. Kedua, bagaimana pasar yang tersedia yang dikatakan itu begitu besarnya sehingga mengundang investor luar. Kenapa kita tidak berpikir bahwa pasar itu untuk UMKM? Ya. Kami bersyukur misalnya pembatasan 100 US dollar itu ya,
supaya tidak lagi masuk di pasar marketplace yang ada saat ini, ya sesuai dengan peraturan undang-undang Kementerian Perdagangan. Saya juga mempertanyakan tentang barang-barang ilegal. Berhenti dengan barang ilegal, itu tugasnya pemerintah. Ya kalau masih kita mau pertanyakan bagaimana barang ilegal, berarti ada aparat-aparat yang menangani itu yang belum berhasil. Dan itu salah satu ancaman utama daripada produk tekstil kita. Bayangkan kalau kita jalan-jalan ke Senen itu, baju bekas itu begitu banyak, ya, dengan harga yang murah, ya bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang dengan cepat? Ya. Kalau adanya barang-barang ilegal misalnya. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan itu yang harus kita cermati dengan benar. Dan yang paling utama, keberpihakan daripada masyarakat yang katanya besar itu, potensi 200 sampai hampir 300 juta manusia Indonesia, berpihaklah kepada produk-produk UMKM. Agar kita dapat maju. Baik, tampak senada begitu apa yang disampaikan oleh Pak Arief dan juga Pak Edi. Tapi terakhir begitu Pak Edi, dengan upaya pemerintah terbaru ya untuk menerapkan BMTP terhadap produk tekstil, apakah ini menurut Anda cukup efektif begitu untuk menjawab tadi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM kita, utamanya di sektor tekstil juga begitu, seperti apa? Baik secara industri keseluruhan begitu di bidang tekstil, seperti apa Pak Edi? BMTP itu adalah salah satu jalan. Salah satu. Dan kita bersyukur kalau dia masuk tindakan pengamanan itu diterapkan. Tetapi tidak basa-basi. Karena BMTP itu diperlukan untuk menopang. Kalau negara-negara lain bisa mendorong pelaku-pelaku bisnisnya untuk dengan dana dumping dan sebagainya, kenapa kita tidak? Nah ini yang menjadi acuan kita supaya kita bisa maju ke depan. Dan satu lagi, keberpihakan. Ya, baik. Keberpihakan itulah yang menjadi titik berangkat kita. Baik. Barang impor yang masuk apapun, kalau si Amir 1 sampai Amir 300 juta berpihak, beli ajalah produk lokal, kita akan maju. Nah ini cukup sulit Bapak, karena keberpihakan juga dilihat dari berbagai sisi begitu ya Bapak. Ini cukup menantang juga, tapi Pak Arief mungkin ingin menambahkan terakhir Bapak singkat saja. Saya setuju dengan Pak Edi. Yang saya mau highlight sebetulnya BMTP itu saya setuju juga salah satu jalan ya. Cuman kita itu selalu di Apindo itu kita membina 130.000 UMKM setiap tahun dari sektor makanan minuman, jasa, teknologi, sampai yang namanya bisnis hijau, bisnis lestari. Kita selalu bilang, jangan berharap bahwa hanya dengan proteksi. Tolong pemerintah harus hadir, tidak. Kita mau mereka untuk bisa berkembang dan bertumbuh, caranya bagaimana, mari kita lakukan bersama-sama. Jadi kemudahan dari pemerintah sebetulnya yang penting itu adalah ease of doing business. Ya. Itu yang penting. Di Indonesia ini ease of doing business di Asia, Southeast Asia itu peringkat 6, sedangkan kalau di dunia peringkat 72. Jadi ini yang mungkin harus diperbaiki.